Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naval Devan Pasya. Saya dari kelas IPT kelompok 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum IPT. Bagian pendahuluan, ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Tujuan dari praktikum ini adalah ilmu pemulihan ternak, yaitu untuk mengetahui keragaman fenotip dan untuk mengetahui jumlah ulangan produksi selanjutnya. Lalu manfaat dari praktikum ini adalah praktikum dapat menduga angka pewarisan sifat atau heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum tersebut. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip akibat dipengaruhi gen aditif. Hasilnya heritabilitas ada bobot lahir dan bobot sapi. Bobot lahir hasilnya pada perhitungan data yang di atas 4,44 dan bobot heritabilitas yang satunya 4,88. Lalu korelasi genetik. Korelasi genetik yaitu hubungan antar satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Dari praktikum hasil datanya dapat didapatkan korelasi genetik hasilnya 20,52. Lalu selanjutnya repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas ada dua, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Yang pertama hasilnya 1,82 dan yang kedua adalah min 0,24. Lalu dari hasil berikut ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan data produksi bobot lahir dan bobot sapi pada sapi lokal, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir tergolong dapat disimpulkan hasil tersebut dikategorikan dalam heritabilitas tinggi, yang menunjukkan bahwa suatu sifat memberi respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Nilai heritabilitas bobot sapi tergolong kategori tinggi. Nilai korelasi genetik antar bobot lahir dengan bobot sapi termasuk berkorelasi positif, serta nilai repeatabilitas antar kelas dan bobot lahir termasuk repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Dari hasil pembahasan, pertama adalah tabel heritabilitas bobot sapi. Heritabilitas bobot sapi yaitu terdapat 4 pejantan dengan tabel A dan A kuadrat. Pertama adalah data A 90 dan A kuadrat itu adalah 90 dikali 2. Lalu adanya perhitungan setelah ini, yaitu FK faktor korelasi. FK dengan rumus Y titik kuadrat per N adalah dimasukkan hasil dari data di atas, 2006,4 dikuadratkan dibagi 20 dengan hasil berikut ini. Lalu adanya JKS. JKS yaitu jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus berikut. Lalu dimasukkan dengan data-data di atas dikuadratkan dikurangi FK dari hasil berikut ini, lalu dibagi 5. Kemudian ada JKW dengan rumus berikut. Lalu adanya data dimasukkan dari hasil yang di atas. Setelah itu ada DBS dengan rumus S-1 sama dengan dimasukkan datanya 4,1 sama dengan 3, dan DBW adalah N-S yaitu 20,4 sama dengan 16. Lalu ada KTS JKS per DBS hasilnya berikut ini, lalu dibagi 3 dengan hasil 269.356,99. KTW dengan rumus JKW per DBW dengan hasil ini. Lalu setelah itu ada kuadrat tengah
harapan antar anak dalam pejantan dengan rumus KTHW tol kuadrat W sama dengan KTW sama dengan hasilnya ini, langsung dimasukkan aja dari hasil ini. Lalu ada kuadrat tengah harapan antar pejantan, yaitu KTHS sama dengan tol kuadrat S sama dengan KTS min KTW per K. Lalu dimasukkan, disubstitusikan data-data tersebut dengan hasil nanti 27 ini. Lalu setelah itu adanya heritabilitas dengan rumus berikut ini. Ini langsung hasil dari heritabilitas perhitungan dari data di atas. Lalu adanya tabel sidik ragam heritabilitas bobot sapi 1 dengan berikut. Lalu dapat ditarik kesimpulan, hasil heritabilitas yang didapat yaitu sebesar 4,88113, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut dikategorikan dalam heritabilitas tinggi, yang menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang lebih baik. Lalu setelah itu ada tabel korelasi bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1. Berikut datanya yang disajikan. Lalu ada faktor korelasi lagi, faktor korelasi genetik bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1, yaitu FK dengan rumus berikut. Ini dari data-data yang di atas disubstitusikan, langsung dimasukkan kepada rumusnya. Setelah itu ada JHKS, jumlah hasil kali antar pejantan, dengan rumus berikut ini. Lalu datanya dimasukkan, menemukan hasil 163611,741. Jumlah hasil kali antar anak pejantan JHKW. Rumusnya seperti ini. Ini adalah hasil dari perhitungan tersebut. Setelah itu ada derajat bebas antar pejantan dan derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus berikut ini. Setelah itu hasil karya rata-rata antar pejantan, yaitu dengan rumus JHKS per DBS sama dengan berikut ini. Lalu dibagi 3, hasilnya 54537,247. Lalu ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan berikut. Adanya hasil kali rata-rata harapan antar anak pejantan dengan rumus HKRW per KOV-W sama dengan HKRW. Ini langsung dimasukkan dengan hasil yang ini. Setelah itu ada hasil kali rata-rata harapan antar anak pejantan dengan rumus HKRS KOV-S sama dengan HKRS min HKRW per K dengan hasil berikut. Setelah itu yang terakhir ada korelasi genetik. Korelasi genetik atau RG dengan rumus 4 KOV-S dibagi kuadrat 4 tol kuadrat S dalam kurung X dikali 4 tol kuadrat S dalam kurung Y. Langsung disubstitusikan saja dengan hasil berikut ini. Lalu adanya tabel ragam korelasi genetik dengan bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1. Itu langsung dimasukkan dari hasil-hasil yang di atas. Dan dapat disimpulkan karena hasil korelasi genetik yang didapat itu hasilnya positif, yaitu sebesar 20,52371, artinya adanya hubungan antar bobot lahir dengan sapi ternak. Lalu adanya pendugaan nilai heritabilitas. Ini dengan rumus berikut ini. Ini data-data tersebut ini dari data yang di atas langsung disubstitusikan. Lalu dapat ditarik kesimpulan karena hasilnya 1,828, peluang untuk mewariskan sifat bobot lahir ke generasi berikutnya peluang besar karena hasilnya positif. Setelah itu ada pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas dengan data berikut ini. Pertama adanya faktor korelasi dengan rumus sama, yaitu Y
titik-titik kuadrat per M. Langsung saja dimasukkan substitusikan dari hasil-hasil yang berikut ini. Setelah itu ada jumlah kuadrat antar individu atau JKP. Data-data yang ada dikuadratkan lalu dibagi 36 dengan hasil berikut. Setelah itu adanya derajat bebas antar individu DBB, yaitu N-1, hasilnya 11. Ada KTB, kuadrat tengah antar individu. Perhitungannya dengan rumus berikut ini. KTW, setelah itu ada KTW. KTW ini langsung hasil ya dari data-data yang di atas. Kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu, KTHW. Yang terakhir adanya repeatabilitas dengan rumus berikut. R sama dengan tau B per tau B plus tau kuadrat B dengan hasil berikut ini. Setelah itu ada datanya. Dapat ditarik kesimpulan nilai repeatabilitas dalam bulan sebesar min 0,245, artinya kemampuan ternak untuk mengetahui pedet dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi berpulang kecil karena bernilai negatif. Hal itu dapat dipengaruhi oleh gen, faktor lingkungan, kandungan pejantan, dan kualitas betina. Cukup sekian dari hasil dan penghitungan dari saya. Demikian hasil dari pembahasan praktikum ilmu pemeliharaan ternak kelas E dari saya, Naval Darwan Fasya, mengucapkan terima kasih. Atas kesalahannya mohon maaf.